Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 1 jam jago Photoshop. Oke, materi ini isinya daging semua teman-teman. Yang pasti, dengan menonton 1 jam video ini, teman-teman langsung bisa jago Photoshop. Oke, sebelum melanjutkan tutorialnya, teman-teman yang belum subscribe channel Setawar, silahkan di subscribe dulu ya, karena materi ini sangat menarik sekali. Pastinya setelah menonton video ini, teman-teman langsung bisa Photoshop. Oke, kenapa saya membuat video ini? Mungkin buat teman-teman yang sudah berkunjung di channel Setawar, mungkin sudah tahu ya bahwa 90% video di channel Tower itu membahas tentang membuat sebuah aplikasi atau bahasa pemrograman atau logika, rasionalitas, analisa, dan lain. Ini fungsi dari otak kiri. Nah, untuk menyeimbangkan otak kita, maka saya juga pelajari tentang eh, desain, di mana ada kreativitas, kemudian imajinasi, gambar, warna, dan lain. Nah, dengan fungsi desain Photoshop ini, teman-teman nanti juga bisa dikombinasikan dengan aplikasi yang telah kita buat. Nanti teman-teman bisa membuat sebuah background aplikasi, membuat sebuah background form di sebuah aplikasi yang mana akan membuat aplikasi kita juga semakin menarik ya, sehingga semakin bagus, semakin indah, dan mudah digunakan oleh user. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi fungsinya agar otak kita jadi seimbang. Oke, buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan desain grafis Photoshop, juga teman-teman juga bisa pelajari juga ya aplikasi biar seimbang. Oke, next. Selain fungsi di atas, teman-teman juga harus bersiap dengan kondisi new normal, di mana virus COVID-19 ini masih belum ditemukan vaksinnya, pasti akan berdampak pada banyak hal ya. Mungkin yang nantinya ada banyak sekali yang biasanya toko offline menjadi online gitu. Kemudian digitalisasi semakin banyak, yang mungkin meeting yang biasanya ketemu hanya bisa via video call dan lain-lain, yang nantinya mungkin teman-teman juga banyak juga yang menganggur gitu ya. Nah, dengan kondisi nganggur itu, teman-teman juga bisa menghasilkan pendapatan dengan belajar desain. Contohnya teman-teman ingin membuat sebuah toko online, maka dibaguskanlah desainnya agar menarik orang. Kemudian agar mungkin teman-teman punya channel YouTube dan semakin eh, desainnya itu semakin bagus. Kita next slide dulu. Nah, peluangnya apa? Mungkin ya tadi ya, kita bisa eh, kembangkan bisnis online atau jualan online dengan materi desain yang semakin bagus, atau teman-teman jika mendalami lagi proses belajar desain Photoshop ini, teman-teman juga bisa membuka jasa desain, membuat promosi semakin bagus, kemudian branding produknya juga semakin bagus. Nah, mungkin teman-teman medsos yang terbesar saat ini mungkin ada YouTube ya, ada Instagram, Facebook, di bawahnya mungkin ada Twitter, TikTok, dan lain-lain. Ini dengan belajar desain Photoshop pasti akan mempengaruhi dari desain di semua lini ya. Di Facebook, ketika teman-teman ingin jualan, juga postingnya mungkin akan semakin bagus dengan teman-teman belajar Photoshop, baik itu Instagram juga, YouTube, dan lain-lain. Oke, next harapannya teman-teman di 1 jam ini itu mengetahui apa itu Photoshop, membuat desain Photoshop, mengetahui konsep dasar Photoshop, mendesain produk untuk promosi, mendapatkan atau meningkatkan penghasilan. Ini juga penting ya. Jadi untuk mendapatkan mungkin yang sebelumnya teman-teman bekerja sebagai karyawan, dengan belajar Photoshop ini teman-teman juga langsung bisa beralih ke jualan online.
Tidak harus produk sendiri, dengan produk orang lain pun kita bisa jualkan, tentunya dengan materi promosi yang lebih menarik. Kemudian teman-teman yang punya website, pastinya dengan desain grafis ini akan semakin bagus, materi promosi juga semakin menarik ya. Channel YouTube Anda semakin menarik, Instagram Anda semakin menarik. Nah, jangan lupa eh, yang namanya first impression ketika teman-teman mendesain produk dengan baik, artinya desain pertama, tampilan pertama kepada orang baik, itu biasanya akan menarik perhatian konsumen ya. Jadi desain grafis ini atau desain Photoshop ini fungsinya sangat bagus sekali ya. Nah, apa itu Photoshop? Photoshop adalah sebuah software yang buatan dari Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan gambar atau foto yang bisa ditambahkan sebuah efek-efek menarik. Nah, kita fokus di pembelajaran ini mungkin ke materi promosi saja. Untuk materi ngedit foto biar lebih bagus, atau mungkin eh, jerawatnya hilang, mungkin next saja. Saya akan pelajari di 1 jam ini dasar-dasarnya dulu, dan itu pun nanti teman-teman bisa langsung mengolahnya sendiri ya, atau kembangkan sendiri. Oke, mungkin langsung kita praktekkan saja teman-teman biar 1 jam ini tercapai. Eh, Mungkin materinya ada banyak ya. Kita akan membuat logo, membuat materi promosi, kemudian mengetahui tools-tools yang ada di Photoshop. Kita mulai di jam 1.51, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, untuk belajar Photoshop ini pastikan teman-teman sudah menginstal ya Photoshop. Versinya ada banyak sekali. Saya menggunakan versi CS3, masih jadul sebenarnya. Tapi untuk versi yang lain sama saja sih, tinggal disesuaikan saja. Oke, langsung saya klik start Photoshop. Oke, menu-menunya di sini ada file, edit, image, layer, dan lain. Ini menu-menu yang pasti nanti akan kita gunakan juga. Kemudian ada tools box ya. Bisa diperpendek jadi 2 layer seperti ini atau satu aja. Nah, eh, teman-teman jika toolbox-nya ini hilang, teman-teman bisa klik di window, terus ada tools ya. Jadi hilang, kemudian munculkan lagi, diklik saja toolsnya. Oke, langsung saja ya, kita akan membuat sebuah project desain Photoshop. Caranya klik file, new. Nah, di sini ada name, silahkan kasih nama boleh, atau default dari Photoshop untitled juga boleh. Nah, di sini ada ukuran. Teman-teman, ukuran ini sangat penting ya. Ketika teman-teman ingin mendesain sebuah desain Photoshop, teman-teman juga harus mengetahui ukuran. Ukuran itu ada banyak ya. Jadi satuannya ada pixel, ada inch, centimeter, milimeter, dan lain-lain. Yang sering digunakan pasti ya, di sebuah desain Photoshop itu ada yang namanya pixel. Nah, pixel ini sebuah dot ya. Nanti kita akan berhubungan dengan yang namanya pixel versus vektor. Contohnya, oke, kita coba kita desain dulu ya, apa adanya dulu. Contoh saya akan gunakan yang namanya ellipse tool. Nah, untuk ellipse ini, ketika teman-teman ingin membuat sebuah bulatan di Photoshop dan memberi warna, untuk warna pilih di sini aja, klik. Contoh warnanya adalah merah. Ini untuk mengganti warna ya. Teman-teman untuk membuat sebuah bulatan itu jangan asal membuat bulatan. Saran saya itu tekan-tekan teman-teman juga klik pada keyboard itu shift, kemudian di drag agar membuat sebuah lingkaran yang proporsional atau lingkaran sempurna. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian contoh saya akan membuat sebuah teks. Namanya desain
pertama saya. Oke, ini juga sama. Untuk teks itu untuk memperbesar fontnya, boleh klik di sini, atau teman-teman juga bisa lakukan klik move tool ini, kemudian di klik shift juga agar proporsional, kemudian diperbesar. Nah, sama ya dengan tadi, teman-teman jangan melakukan geser seperti ini ya. Ini nanti hasilnya penyok atau tidak proporsional. Caranya tadi tekan untuk history, klik sini ya. Tekan shift pada keyboard, kemudian diperbesar. Sorry. Jadi dia hasilnya sesuai dengan ukuran font yang proporsional. Contoh ini sudah saya buat desain. Oke, cara menyimpannya adalah klik file, save. Nah, formatnya itu ada banyak. Di sini ada PSD namanya, atau Photoshop dokumen. Ini agar teman-teman menyimpannya ke dalam sebuah project. Nanti project ini akan bisa dibuka kembali dengan bisa diedit kembali ya. Klik file, save. Contoh saya menyimpannya di folder image, desain pertama. Klik save. Klik OK aja. Kemudian teman-teman bisa close dulu untuk membuka project. Di image ada PSD ini, desain pertama. Double klik saja. Nah, ini masih sama ya, artinya masih bisa diedit. Kemudian untuk ukuran tadi ya, klik file, new, itu ada ukuran nih. Kalau teman-teman membuka sebuah gambar baru, contoh gambar baru, contoh ini ya, gambar orang ya. Nah, ini ukurannya itu ngikutin dari ukuran dari pixelnya gambar tersebut. Contoh saya akan klik kanan, properties, detail, itu ukurannya 700 kali 354 pixel. Atau teman-teman bisa klik di sini, klik file, image size-nya nih 700 kali 354. Nah, untuk memperbesar uh, ukuran gambar, teman-teman bisa lakukan klik file, images, kemudian diubah aja nih, contoh ke 1000. Nanti otomatis yang tingginya atau high itu mengikuti dari perubahan di sini. Nah, ini udah semakin besar. Atau saya kontrol Z dulu ya. Untuk biar tingginya itu sesuai dengan keinginan kita, teman-teman klik kanan, canvas size. Nah, di sini ganti pixel. Contoh saya akan ubah menjadi 500. Nah, 700-nya itu nggak ikut berubah. Nah, tapi di sini dia, karena dia 354 tadi, akan ada terjadi bolong. Kita buat warna dulu di layar 1. Warnanya mengikuti warna ini. Nah, contoh seperti ini. Kita taruh di bawah. Iya. Kemudian kita bisa buat, ketika ada dua gambar di sini, teman-teman bisa tarik. Nah, di sini. Kenapa ini font yang jadi besar? Karena di sini pixelnya gede, 1000. Ini cuma 700, maka dia akan terjadi perubahan. Apply, nah seperti ini. Kemudian di sini ada kan gambar kecil-kecil ya, dia kelihatan editnya. Teman-teman bisa akali dengan menghapus, kemudian kita pilih yang brush, yang ini contoh ya, biar nggak kelihatan edit. Nah, jadi berkurang atau nggak kelihatan garisnya.
Kemudian untuk menyimpannya, teman-teman boleh menggunakan JPEG, file, save as ke format JPG. Nah ini, manager 1, simpan. Kemudian di sini mau pilih eh, filenya mau ukuran segini 165 kilo atau diperkecil. Semakin kecil nanti kualitas gambarnya akan semakin buram ya. Kalau memang untuk dicetak ya maksimalkan saja. Kita cek di foldernya, folder image, manager 1 tadi, manager. Nah ini hasilnya nih. Oke. Ada lagi yang model PNG. PNG itu nanti bisa transparan ya. Contohnya gini. Saya akan close ini dulu. Kemudian saya buka file yang aslinya lagi. Nah, contoh saya akan memanfaatkan fungsi dari ini. Elliptical Mercury Tool. Saya buatkan bulatan. Untuk bulatan sempurna tadi pakai shift ya. Kemudian saya beri warna. Contoh hijau. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan melakukan atau mengcrop bulatan dari orang ini. Sorry. Harusnya tadi kita buat new layer dulu. Kita buat new layer. Kemudian ini masih bulatan ya. Kita kasih warna. Kemudian saya perbesar. Kemudian saya transparan dulu biar kelihatan gambar orangnya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini saya akan mengambil foto orang ini saja atau bulatan ini. Saya klik layernya, saya klik apply dulu, klik layer 0, kemudian delete. Bukan delete ya, cut aja deh. Ctrl X, cut, kemudian saya paste di sini. Nah, sudah bisa ya. Ini buat teman-teman yang ingin eksis dengan foto masing-masing, silahkan buat seperti ini. Caranya sangat mudah. Tadi kita menggunakan elliptical Mercury. Kita balikan lagi, ini manager PNG. Untuk mengcrop foto, cara paling cepat mungkin bisa gunakan yang namanya Magic Eraser. Fungsi Magic Eraser ini itu jika backgroundnya sama atau warnanya sama. Tuh, cepat ya. Kemudian setelah sudah seperti ini ya tinggal dimanfaatkan untuk desain Anda. Taruh sini kah atau seperti apa. Oke, itu cara pertama. Ada lagi mungkin kita gunakan masih dengan background yang sama, warnanya kuning seperti ini, latarnya sama, bisa kuning, putih, merah. Itu teman-teman bisa menggunakan ini Magic Wand Tool, WAND. Klik di sini aja, kemudian tekan delete. Oke, setelah delete seperti ini, saya akan membuat sebuah background, pewarnaan background. Nah, ini kan layer nih. Layer yang paling tinggi adalah layer yang di depan. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Tinggal ditengahkan seperti ini. Oke, itu jika latarnya itu gambarnya sama. Terus bagaimana jika sebuah foto ini juga sama nih layarnya? Oh, ini udah PNG. Oke. Contoh di sini ada gambar apa nih? Nah, ini aja nih. Gambar anak kecil. Ini belakangnya itu kan abstrak ya, artinya warnanya itu tidak sama. Jika menggunakan Magic Eraser,
hasilnya seperti ini, ngaco ya. Atau jika menggunakan magic wand tool, nah seperti ini, di delete dan dia nggak rapi. Oke, caranya teman-teman bisa menggunakan yang namanya ini magnetic lasso tools. Nah di sini optionnya juga untuk magnetic ini tinggal diseret aja nih, seret ngikutin pelan-pelan ya, ngikutin dari alur anak ini. Oke, saya coba dulu. Oke, sudah terseleksi. Jika sudah merasa ini cukup, boleh langsung dipindahkan seperti ini. Oke, cuman kan ini kan nggak rapi nih, ada gambar-gambar yang mungkin kurang maksimal. Nah ini ada gambar-gambar ininya. Untuk merapikannya, teman-teman klik di sini lagi, bisa menggunakan yang namanya ini ya, gambar ini, kemudian kita zoom menggunakan ALT scroll pada keyboard, kemudian kita rapikan. Nah di sini kan ada penambahan nih, tinggal klik di sini eraser. Oke, erasernya ini salah, ini harusnya menggunakan yang jangan brush, tapi yang ini. Kemudian pastikan pilihnya itu di switch dulu. Nah seperti ini, agar warnanya menjadi merah semua. Kan di sini ada yang masuk juga nih, kita zoom, ada yang masuk, teman-teman klik di sini lagi. Nah seperti itu. Silahkan teman-teman rapikan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga kupingnya kurang rapi, kemudian klik di sini, kita rapikan. Oke, teman-teman bisa lawan sendiri ya. Silahkan dirapikan sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, klik di sini lagi. Baru mau di copy, mau di cut, mau di drag, silahkan. Drag seperti ini tadi. Sorry, drag ke sini. Ya, itu caranya. Kemudian kita akan ke materi dasar lagi. Ada yang namanya move tool. Nah, fungsi move tool ini pasti akan digunakan ketika teman-teman mendesain sebuah Photoshop. Pastikan di sini auto select dalam kondisi checklist dan show transform juga kondisi checklist. Fungsinya untuk memudahkan kita ya. Show transform itu nanti akan muncul seperti ini nih, garis-garis seperti ini, di mana kita bisa mudah melakukan perbesar maupun perkecil. Oke. Jika tidak ada show transform, maka hasilnya seperti ini. Mau klik atau terseleksinya itu nggak kelihatan. Kemudian di sini ada auto select. Auto select itu fungsinya untuk ngeklik di sini itu langsung bisa digeser-geser, klik di sini juga langsung bisa digeser-geser. Tapi kalau nggak diklik, dia akan terakhir ketika menyeleksi sebuah layar. Nah seperti ini. Kalau di auto select, ketika klik ini, maka akan otomatis menyeleksi yang ini, atau gambar ini menyeleksi yang ini, atau gambar ini sebuah background terseleksi. Itu bisa diatur auto selectnya. Oke. Kemudian auto select ini penting juga untuk merapikan. Contoh, saya akan membuat sebuah layer baru,
Kemudian saya akan membuat sebuah ellipse tool dengan warna yang mungkin berbeda. Saya shift biar bulatnya bulatnya full atau proporsional. Contoh seperti ini ya. Saya akan menambahkan, oke, ini menjadi 3 shape. Saya ubah dulu menjadi satu-satu dulu. Ini satu, saya buat lagi. Dua, saya buat lagi. Tiga. Ada 3 shape. Kemudian saya akan membuat sebuah tulisan M. Ini warnanya hijau saja. Saya select, masukkan di sini. Contoh di sini agak miring ke bawah agar tepat di tengah. Klik shape-nya dulu, kemudian klik M-nya. Dua terseleksi, kemudian klik di sini. Dan di sini. Oke. Sehingga tepat di tengah. Kemudian di sini contoh MA. Saya ubah warnanya menjadi biar kelihatan. Kemudian ada S. Nah, ini sama ya. Kalau mau ditengahkan, klik gambarnya, klik S-nya juga. Dua terseleksi, klik di sini. Ini sama. A, kemudian shift, kemudian cari shape. Nah, kita gunakan tengah. Nah, sudah tengah. Kemudian kita juga bisa lakukan seleksi shape 1, 2, 3 dengan MSA. Itu kita bisa seleksi juga agar tepat di tengah ini. Oke, itu fungsi dari move tool. Oke, teman-teman biar rapi ya. Atau teman-teman boleh lakukan pengen rapi ke bawah seperti ini. Contoh saya nggak rapi. Nah, ini kita seleksi biar tepat pinggir kiri bisa dilakukan seperti ini. Sorry. Ini dibuat kalau pinggir kenanya seperti ini ya. Oke, diseleksi lagi biar tepat di tengah lagi. Atau seperti ini. Nah, tengah ya. Oke, itu fungsi dari move tool. Kita akan beralih ke ini ya, di bawahnya move tool. Kita buat sebuah layer baru di sini. Kemudian buat bulat. Tadi menggunakan shift. Kemudian saya akan membuat bulat lagi menggunakan tekan Alt. Nah, ini fungsi untuk membuat sebuah bulan ya. Kita bisa berikan warna yang berbeda. Klik di sininya. Nah, oke, ini contoh gambar bulan. Tadi ya, kalau mau full ini bisa langsung dikasih warna. Tapi kalau untuk mengurangi, klik di sini lagi menggunakan Alt. Oke, ini untuk fungsi dari elliptical marquee. Kemudian tadi untuk magnetik juga sudah kita lakukan untuk menseleksi ini.
ada yang namanya magic wand tool sudah. Untuk hapus nih, eraser itu bisa kita lakukan jika memang ingin dihapus. Contoh segini saja, itu bisa. Oke, Ctrl Z. Atau kita akan menghapus apanya nih? Menghapus ini juga bisa ya. Contoh saya akan menghapus gambar orang ini, klik layarnya dulu, kemudian saya hapus lengannya sampai sini saja, kemudian tekan delete. Oke, sangat mudah. Pasti akan sering digunakan untuk membuat desain. Oke, selanjutnya eh, untuk pewarnaan background itu saya buat sebuah baru saja, width-nya 1000. Untuk desain Instagram itu kotak ya, jadi antara width dengan high-nya itu yang sama kotak. Oke, saya buat layer baru, kemudian saya akan membuat pewarnaan, contoh belakangnya merah, backgroundnya merah. Terus saya buat lagi new layer, kemudian warnanya saya ubah ke agak gelap, kemudian saya gunakan namanya tadi kan pen bucket tool, ada gradient, kita tarik, kita pilih dulu ya yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita akan juga tambahkan new layer dengan warna yang berbeda, contohnya orange. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan seperti ini agar mungkin backgroundnya semakin menarik. Warnanya teman-teman bisa diatur sendiri. Oke, kemudian eh, zoom. Untuk melakukan zoom itu bisa melakukan, contoh saya pakai ini layar baru. Oke, ada namanya zoom. Zoom itu bisa menggunakan ini zoom out atau zoom in yang ini. Atau teman-teman jika mempunyai atau menggunakan mouse, silahkan gunakan scroll ALT. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa zoom in maupun zoom out. Oke ya. Selanjutnya kita mengenal juga namanya teks. Nah, teks ini juga penting teman-teman. Ceritanya, saya akan membuat sebuah desain logo dengan width-nya itu 600, tingginya mungkin 200. Nah, logo ini contoh tadi kita akan membuat sebuah eh, biasanya kita akan menggunakan font ya. Untuk font sendiri teman-teman jika ingin mencari font boleh download font. Ada font, ada 1001 free font. Itu tinggal pilih download aja. Ketika download, teman-teman ke control panel. Di sini ada font. Tinggal di copy paste aja. Dimasukkan di font di sini. Karena fontnya saya banyak, ini loadingnya agak lama. Jika fontnya sedikit, tinggal copy paste aja ya di sini ya. Font. Oke. Font saya sudah banyak banget, jadi loadingnya lama. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah logo. Saya butuh namanya ellipse tool. Kemudian saya buat seperti ini. Pastikan bulatannya adalah bulatan yang sempurna. Kemudian saya akan beri warna yang berbeda.
contoh ini. Kemudian saya contoh logo itu biasanya paling mainan apa, mau bulat, kotak atau apa, kemudian saya kasih font M, ceritanya Mas Tawar ya. Nah, biasanya untuk membuat logo itu menggunakan PNG atau transparan. Caranya tadi kita pastikan dua layar ini terseleksi, kemudian pastikan di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian saya gunakan yang namanya Magic Wand Tool. Kemudian saya pilih di M. Nah, terus saya pilih Shape, tekan Delete. Oke, shape itu nggak bisa di delete. Berarti saya bukan menggunakan shape tool, tapi menggunakan ini, elliptical marquee. Saya buatkan layar dulu. Nah, saya buat warna yang tadi. Kemudian saya kasih warna di bulatannya. Contohnya kita gunakan pen bucket. Nah, oke, M-nya kita masukkan sebentar. Tadi ya, tengahkan dulu. Jika sudah di tengah, klik ini Wand Tool, pilih M-nya, kemudian pilih layarnya, delete. Hasilnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian saya buat yang namanya penamaan. Contoh Mas Tawar. Oke, selanjutnya di bawahnya bisa ada tagline ya. Untuk mengcopy ini, tekan Ctrl Ctrl plus J Jakarta. Nah, di sini kita kasih sebuah tagline yang namanya mungkin tutorial gratis Photoshop. Ctrl A, kita fontnya ubah ke 30, kemudian 18 saja. Tutorial gratis desain Photoshop. Nah, teman-teman, ketika ingin lebarnya ini sampai ke sini, itu saran saya sih nggak boleh di seperti ini ya. Nanti dia tidak proporsional. Nah, teman-teman bisa gunakan fungsi dari ini. Contoh 100. Nah, ini lebih lebih proporsional. Oke, jika sudah, klik di sini. Klik file, save as ke save as PNG logo Mas Tawar. Biar jadi transparan, yang di sini backgroundnya dihilangkan ya, gambar matanya dihilangkan. Kalau sudah, ini contoh gitu ya, kita kasih logo Mas Tawar. Kita seret saja, kemudian kita drag ke sini. Oke, dia akan menjadi sebuah logo. Kan di sini gambar di belakangnya backgroundnya itu warna merah tuh, nggak kelihatan. Double klik saja, kemudian color overlay diubah ke putih.
Ya, hasilnya semakin menarik ya. Gitu teman-teman. Itu cara membuat logo. Nah, ini pun sesuai dengan mungkin salah satu logo ada ini Epson ya. Epson ini kan tadi ini teks di sininya biar di sini di awalan sampai di akhir itu biar sama persis, jangan lebih jangan kurang. Itu proses pembuatan logo bisa menggunakan fungsi dari ini. Oke, ini kita sudah membuat logo nih, tinggal kita coba membuat sebuah promosi. Ini saya save dulu, logo Mas Tawar. Oke, kita akan membuat promosi di Instagram ceritanya. Kita buat di Instagram berarti kotak ya. Klik new, 1000, 1000. Biar resolusinya gede. Kemudian saya buat new layer dengan mungkin backgroundnya yang berbeda, bisa menggunakan tadi gradient atau kita tambahkan untuk footernya dengan warna yang berbeda. Oke, sampingnya juga kita tambahkan layar 3 di atas saja. Mau apa nih warnanya nih? Kayaknya kurang nyambung ya. Warnanya untuk pewarnaan juga harus diperhatikan juga ya, biar nyambung. Anggaplah ini warna udah nyambung lah. Nanti teman-teman bisa pilih aja. Atau nggak usah pakai samping juga nggak apa-apa. Ceritanya kita akan membuat sebuah materi desain, mungkin seminar gratis. Kita perbesar di sini. Atau warnanya kita ubah biar kelihatan. Kemudian kita pembicaranya kita siapa? Contoh tadi pembicaranya ini aja, Mas Tawar. Oke. Kemudian kita berikan sebuah stroke dengan size-nya kita tambahkan seperti ini. Mungkin ini terlalu besar, kecilkan dikit. Kemudian kita beri namanya Mr. Tawar. Ininya masih, nah auto saja. Oke, kemudian biasanya di bawahnya itu ada sebuah garis, kita menggunakan pen tool ya. Pen tool saya besarkan dulu. Untuk menggunakan pen tool, teman-teman bisa memanfaatkan klik di sini, klik pojokan. Ini contoh saja. Oke, Ctrl Z dulu. Nah, tinggal di drag saja nih. Nah, kita mau bikin seperti ini. Kemudian ditambahkan satu lagi, Ctrl J.
itu kita tinggikan saja. Tinggal pewarnaannya kita ubah. Ya, sama seperti ini. Kemudian kita buatkan tulisan. Ikuti dengan font yang berbeda ya. Biasanya membuat sebuah desain itu fontnya itu tidak hanya satu, jadi kita buat font yang berbeda, minimal 2 font. Contoh seperti ini, tinggal kemudian Ctrl C, saya tambahkan di sini. Ikuti 9 gratis Photoshop bersama Mas Tawar di channel Teh Tawar. Kemudian tambahkan saja mungkin acara live di Microsoft Teams pada mungkin tanggal kapan, jam, kemudian URL, kemudian dan lain. Seolah seperti ini. Silahkan diisi, kemudian di sininya ininya juga auto. Ya. Tinggal disesuaikan. Kemudian teman-teman untuk file PNG itu penting ya. Itu teman-teman bisa manfaatkan dengan cara mencari di Google, mungkin contoh logo facebook.png seperti ini. Cari aja yang PNG, nah seperti ini bisa diambil. Saya sudah ada banyak ya logo-logo. Saya maksimalkan, mungkin ini juga penting Instagram, Facebook. Nah, tinggal ditempatkan, sesuaikan di sini. Pertama saya lihat size-nya. Ini mungkin 200 saja. Masukkan di sini. Kemudian ada ini YouTube buat 200 saja. Drag di sini. Kemudian ini gambar foto juga bisa. Masukkan di sini. Instagram masukkan juga. Atau ada yang lain, ada free makan mungkin. Ini kalau memang file PNG nggak bisa ditarik, teman-teman bisa lakukan fungsi dari ini, drag semua aja, kemudian tarik. Nah, oke, di bawah itu biasanya ada promosi ya, ada Facebook, teman-teman bisa lakukan tambah di sini. Kemudian ada YouTube, silahkan sesuaikan. Mungkin ada Twitter juga, silahkan juga.
Nah, tadi kita sudah belajar move tool ya. Kita klik di sini biar sejajar, itu menggunakan ini. Tinggal dikasih alamat masing-masing. Ini contoh aja sih. Saya gunakan warna putih. Ini terlalu besar, nah seperti ini. Untuk copy cepat, ingat Ctrl J, terus disesuaikan. Saya menggunakan tab keyboard, Ctrl J seperti ini. Ya, contoh. Kemudian biasa kita bisa tambahkan kalau event di hotel mungkin bisa dikasih terangan akan gratis gitu ya. Ini Ctrl C, free lunch. Atau ditempatkan di bawah aja. Kemudian di sini ada sesi foto bareng. Atau apapun silahkan. Kemudian header biasanya itu silahkan manfaatkan. Mau warna apa. Kemudian pastikan shape-nya ditaruh di bawah. Biar bisa muncul tadi ya. 9 gratisnya. Nah, ini bisa menggunakan warna yang disesuaikan. Contoh ini agak gelap atau ditambahkan transparan. 9 gratis, boleh di tengah. Kita gunakan warna yang kontras. Ya, seperti ini. Kita tambahkan logo, boleh. Logo yang tadi. Mas Tawar. Mana Mas Tawar? Nih. Enaknya kalau sudah ada logo tuh tinggal seret-seret aja. Boleh di sini. Tanggal contoh 29 Mei 2020 jamnya 10 sampai 15 WIB. Nah, ini URL-nya mau kasih apa? Terus silahkan kasih promosi-promosi yang lain. Ini di bawahnya masih banyak yang kosong, mau dikasih mungkin logo sponsor dan lain, silahkan. Intinya sih gini-gini aja dalam membuat sebuah promosi ya. Yang penting materinya lengkap dan tinggal dicoba aja. Contoh, kalau sudah boleh di save as ke PNG, boleh di JPEG ya, silahkan aja. Promosi. Kemudian boleh di save as ke JPEG. Biasanya JPEG sama PNG filenya lebih besar PNG, tapi hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus PNG. Promosi, nah ini
PNG hasilnya berapa? Filenya, oh ini kecil ya, 300. Ini juga JPG-nya 400 lebih besar. Ya, seperti ini ya. Nah, ini contoh sebuah promosi, ya gini-gini aja. Ada gambar pesawat terbang, biasanya ini PNG, ini sebuah kota, ini logo, ini teks, ini background. Ya, ini gampang lah teman-teman, setelah menonton video ini pasti bisa membuat sebuah materi promosi. Ini juga contoh seperti ini, silahkan dicoba aja. Ya, sangat gampang ya membuat sebuah promosi menggunakan Photoshop. Mungkin yang kemarin kita ada namanya Idul Fitri ya. Teman-teman bisa manfaatkan Photoshop untuk mungkin membuat sebuah banner tentang uh, ucapan selamat Idul Fitri juga bisa. Caranya sama. Ini mau dikasih background ini lagi juga nggak masalah. Oke, dikasihlah masjid. Masjidnya ini image size-nya 800, tinggal nanti diperbesar. Oke, fontnya tinggal dipilih aja, atur. Contoh, Selamat Idul Fitri. Ini buat yang lain dulu, tulisannya terserah. Nah, font Selamat Idul Fitri itu biasanya Selamat Hari Raya Idul Fitri menggunakan free poster juga bisa. Mei 2020, kemudian boleh ditambahkan lagi ya, agar tepat di tengah atau bisa diseleksi dulu ini sama ini. Ke sini, sorry, ke sini. Ini sudah di tengah, tinggal digeser tadi sini ya. Tinggal dikasih aja Mas Tawar dan family. Tinggal mainan font, tinggal dikasih sesuatu. Contoh kita buat bintang, ada nggak bintang? Bintang. Nah, ini kita buat layer lagi. Bintangnya kita kasih warna putih, kemudian kita buatkan oke. Ketika teman-teman ingin menyatukan layar, tinggal Ctrl E ya, CTRL plus E. Nanti ini sudah jadi satu layar. Nah, contoh ini, sorry ini. Nah, ini sudah jadi satu layar nih. Tinggal kita kasih mungkin bulan menggunakan ini aja nih. Kemudian ALT, ya kita kasih warna putih.
Ya, tinggal diatur ya teman-teman. Kemudian ini juga kita bisa kasih warna color overlay-nya menjadi biru seperti ini. Oke, sangat mudah ya. Tinggal kasih gambar-gambar tertentu, gambar orang atau apa silahkan, atau gambar tadi Instagram, Facebook dan lain untuk materi promosi. Intinya desain grafis dengan Photoshop ya ini aja sih. Atau ini kasih warna yang gradient dan lain. Oke, mungkin sudah 1 jam lebih saya membuat tutorial ini. Intinya sudah banyak ya teman-teman sudah tahu move tool, tahu elliptical, rectangular, dan lain. Kemudian ada polygonal atau magnetic iso, pewarnaan, hapus, kemudian brush kita belum main, zoom, kemudian ada teks, ada pen tool, yang dengan 1 jam ini teman-teman sudah bisa membuat sebuah desain materi promosi yang bisa meningkatkan atau menambah pendapatan teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika banyak komentar ingin dibuatkan eh, part 2-nya silahkan berkomentar karena part 1 ini untuk pemula yang pasti setelah menonton video ini teman-teman langsung bisa desain Photoshop. Oke, semoga bermanfaat. Saya ulangi untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya karena untuk mendukung channel Tawar dan pasti akan mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Tawar. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.